Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa habibina Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Akhwati fillah rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dan sholawat serta salam teriring dan tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua bisa mendapatkan syafaat dari beliau dan masuk ke dalam surga Allah tabaraka wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Akhwati wa ummahati rahimakunallah. Di malam hari ini kita kembali melanjutkan perjuangan kita. Perjuangan tanpa henti. Karena perjuangan ini bukan hanya untuk kemanfaatan di dunia kita saja, tapi kemanfaatan bagi agama kita, di mana semua umat Islam harus meyakini bahasa pengantar dari Al-Quran dan Sunnah harus dipelajari. Bahasa pengantar yang diucapkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada istilah tak kenal maka tak sayang. Saat kita ingin mengenal Al-Quran, setidaknya kita tahu bahasanya. Tak kenal maka tak sayang. Jika kita ingin mengenal Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baik itu perkataan beliau, perbuatan beliau, ketetapan beliau, maka harusnya kita juga cinta kepada bahasanya Nabi. Bahasanya sahabat-sahabat Nabi. Bahasanya imam 4 mazhab. Ya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Ya, imam 4 mazhab. Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, rahimahumullah rahmatan wasi'ah. Maka kalau kita belajar, ya pasti tentang Al-Quran, tentang bahasanya Al-Quran, insya Allah akan bisa mendapatkan faedah yang lebih besar. Ya, di antara faedahnya yang saat ini sedang viral, ya, ini kita bicara yang viral umahan. Ya, ada seorang ustadz yang mungkin followersnya banyak di media sosial, hafal tata letak Al-Quran, ya, ternyata bisa mengerti bahasa Arab, ternyata bisa juga terjerumus ke dalam kesalahan, apalagi kita terjerumus kepada kesalahan, namanya juga manusia. Ini seorang ustadz yang lulusannya Timur Tengah, Maroko, terkenal di mana-mana, tahu ayat Al-Quran, ya tata letaknya, surat kesekian, ayat sekian, ya ada di baris sekian, gitu ya, tahu. Ternyata bisa juga terjerumus kepada kesalahan. Ahli bahasa Arab.
ya, ada salah satu surat. Ah, nama suratnya adalah Asy-Syu'ara. Hmm. Asy-Syu'ara artinya adalah syairun, jamak dari syairun. Apa artinya syairun, Ummahat? Apa artinya syair? Ya, sini ada Ibu Dede, Ibu Dewi, Ibu Esa, Ibu Handayani, Ibu Teta, ya, Umu Musa. Syair. Hmm. Apa artinya syair? Apa Ummahat? Oh, nggak ada suaranya ini. Apa Umu Musa? Apa ya Ustadz? Kayak bait-bait sajak gitu ya Ustadz. Ya, betul. Ya, bait-bait ataupun syair-syair sudah diartikan ke dalam bahasa Indonesia gitu ya. Syairun, penyair. Ya, apa artinya penyair? Ya, penyair diartikan bukan eh, pemusik. Nah, ini salah. Ya, syair diartikan dari kata sya'ara. Ya, sya'ara, orang yang merasakan, orang yang apa puitis gitu ya. Seorang penyair dia puitis. Seorang penyair dia menggunakan perasaannya, menyadari dan memberikan puisi-puisi yang indah, kata-kata yang indah. Ya, kalau Ummahat tidak percaya bisa Ummahat cek sendiri gitu ya. Syair itu artinya pemuisi bagi para pengarang syair, ya, pengarang sajak, pujangga Arab, ya. Nah, itu nama sastrawan lalu dilagukan, bukan lagu, bukan musik, ya. Lalu diartikan oleh ya kita tidak bermaksud untuk merendahkan, tapi ini menjadi pelajaran bahwa yang pandai bahasa Arab saja bisa jatuh ke dalam kesalahan. Apalagi kita, ya. Asy-syu'ara artinya para pemusik, ya. Nah, ini kan bertentangan, ya. Padahal musik ini ya meskipun khilaf di kalangan para ulama, maka yang menjadi perhatian adalah bukan pemusik. Asy-syu'ara artinya para penyair, orang-orang yang memberikan apa namanya syair-syair, sajak-sajak, bait-bait, ya, kata-kata indah lalu diiramakan tanpa alat musik. Nah, itu namanya penyair. Nah, dari sini kebutuhan kita tentang ilmu bahasa Arab itu sangat penting, Ummahat. Ya, sangat penting. Sayang kalau kita berhenti, ya, berhenti di tengah jalan untuk belajar. Apalagi ini kita sudah berjalan cukup lama, ya, setahun lebih kita berjalan, mungkin mau masuk 2 tahun atau lebih, ya. Maka dari itulah mudah-mudahan kita semua diberikan keistiqomahan dalam menuntut ilmu bahasa Arab. Ya, amin. Naam. Akhwati fillah rahimakumullah. Mada darsunal an? Apa pelajaran kita hari ini, Ummahat? Kita Tasrif ya takrif Ustaz. Ustadz. Iya, kita Tasrif. butasrif. Hari ini kita belajar tentang ilmu sharaf. Baru mulai atau sudah pernah belajar, Ummahat? Kita baru mulai ya? Atau sudah? Pekan kemarin sudah
Yang halaman 42 itu judulnya dibahas Ustadz, tapi isi-isinya belum. Oh, ya, ya. Baik. Pekan lalu, nahu ya, pekan lalu ya. Betul Ustadz, naam, pekan lalu nahu. Nah, berarti ini masuk ke pertemuan kedua di dalam ilmu sorof ya. Alaysa kadzalik Ummahat? Bala. Bala, ya. Baik. Bisa Ummahat lihat di halaman 42. Nah, sebelum itu Anda ingatkan kembali ya. Di halaman 41 ada kalimat i'lam annal abwabal mu'tabarata 'inda as-sarfiyyina ithnani wa 'ishruna baban. Ya. Ketahuilah sesungguhnya bab-bab yang mu'tabar yang banyak diketahui, yang terkenal, itu ada di kalangan para ulama ya, sorof ya. Ulama sorof juga ada ulamanya ya. Ulama sorof, ulama ahli bahasa. Ya, terdapat isnani wa ishruna baban. 22 bab ya. Ada 22 bab dalam pelajaran kitab tasrif. Wahya ala arba'ati aqsam. Dan 12 bab itu terbagi menjadi 4 bagian. Ya, kita bicara bab dan bagian ya. Jadi lebih ruang lingkupnya bagian itu di dalamnya ada beberapa bab. Ya. Aksam itu bagian kita artikan. Ya. Jadi ada 22 bab di dalam 4 bagian. Ya. Bagian pertama, al-qismul awal, bagian pertama disebut dengan thulathi mujarrad. Ya. Bagian pertama berjudul thulathi mujarrad. Ya, sudah dibahas ya, thulathi mujarrad itu adalah fi'il yang jumlahnya ada 3 huruf. Aslinya ada 3 huruf. Anda ulangi ya. Aslinya ada 3 huruf. Nah, huruf yang pertama namanya fa, yang kedua huruf ain, dan yang ketiga huruf lam. Fa'ala. Nah, ini huruf namanya fa fi'il. Fa kata kerja. Ain di dalam kata kerja. Lam di dalam kata kerja. Kenapa ini dijelaskan? Ya, karena akan ada huruf-huruf tambahan pada kata kerja Ummahat. Kalau dalam bahasa Indonesia kan sama ya. Pergi, berpergian, ya itu bukan kata kerja jadinya gitu ya. Eh, pergi, telah pergi, sedang pergi. Nah, itu beda lagi pembahasannya. Tapi dalam bahasa Arab ada tambahannya. Kalau dalam bahasa Indonesia nggak ada. Ya, ada namanya fa fi'il, ain fi'il, dan lam fi'il. Apa namanya ini Ummahat? Yang pertama, Pak fi'il, yang kedua, fi'il, fi'il, lam ain fi'il fi'il. dan lam fi'il. Apa gunanya kita belajar itu? Untuk bisa memberikan patokan dari setiap kata kerja. Contoh, ada kata kerja namanya di buku Durusul Lughah, za, ha, ba. Za, ha, ba. Maka zahaba patokannya adalah fa'ala. Dalam bentuk harokatnya harus sama. Kenapa zahaba? Karena asal usulnya diambil dari fa'ala. Fa-nya fathah, ainnya fathah, lamnya fathah. Jadi sebelum kita tahu ini, harus tahu yang namanya apa? Fa fi'il, ain fi'il, dan lam fi'il. Ya.
Kenapa ini bisa terjadi? Zahaba, kenapa harokatnya fathah, fathah, fathah? Karena diambil dari acuannya. Kita bicara acuan atau patokan. Nah, patokan dan acuan itu di dalam bahasa Arab namanya wazan. Waznun dalam bahasa Arab. Cuman kita terjemahkan wazan. Wazan itu patokan, ya. Kalau bahasa definisi aslinya wazan itu timbangan, ya, menimbang dari mengikuti acuannya dari fa'ala, ya. Nah, ini namanya fa fi'il. Ini namanya ain fi'il dan ini namanya lam fi'il, mengikuti yang atasnya. Nah, harus mengikuti ummahat. Sampai di sini pahim tunna, Fahimna insyaallah. pahimna insyaallah. Ibu Jadi Esa seperti bisa kayak dipahami? Ya? apa? Jadi seperti kayak pola gitu ya? Pasti Iya, patokan. pola. Betul, patokan tuh polanya. Hmm. Ya kalau ummahat mau ngejahit kan ada polanya ya. Ya. Jadi kita analogikan ya sesuai kehendak ummahat lah. Biar ngerti gitu ya maksudnya bagaimana. Pola bisa juga masuk ke dalam poin ini ya. Polanya mengikuti fa'ala. Nah, fa'ala itu diambil di mana? Di halaman 42 ummahat. Ya, ini Ana lihat, Ana berikan ya. Di papan tulis ya. Nah, lihat. Nah, ini ada di 42. Al-babul awal. Namanya bab pertama. Bab pertama itu cara bacanya. Ini kita bahas cara bacanya dulu ya, baru nanti definisi. Kalau ummahat mau cara bacanya, yang pertama adalah ini. Tasrif, apa namanya nih? Tasriful usul. Tasriful usul. Tasriful usul itu artinya adalah perubahan dasar. Ya. Semua fiil, kita bicara sebenarnya bukan cuma fiil ya, yang menjadi isim, yang dimana fiil bisa berubah menjadi isim, ya, itu juga masuk ke dalam tasrif usul. Nah, perubahan dasar terdiri dari berapa di sini ummahat? Ada 3, ada 6, 6, ada 12 ya. 12 kosakata ya. Ada 12 kosakata. Cara bacanya dari kanan ke kiri biasa ya. Bahkan terkadang dilagukan. Nah, ini disyairkan ya. Anak-anak pesantren itu mensyairkan ya. Contohnya di sini fa'ala yaf'ilu fa'lan. Fa'ilun maf'ulun if'il. La taf'il maf'ilun maf'ilun mif'alun. Fu'ila yuf'alu. Ya. Ada 12 yang harus diperhatikan. Nah, nanti kita bahas di sini satu-satu. Dan kita lagukan ya ummahat satu-satu. Tapi ini dijelaskan dulu urutannya, polanya. Ya. Kita harus tahu ini dulu nih urutannya fa'ala yaf'ilu fa'lan, fa'ilun maf'ulun if'il, la taf'il maf'ilun maf'ilun mif'alun fu'ila yuf'alu. Pada bab pertama perubahan dasarnya. Nah, yang bawah disebut dengan tasrif lugawi. Perubahan masing-masing yang ada di dasar tersebut. Ya, contoh misalkan fa'ala. Fa'ala nih jenisnya ada berapa sih? Oh, ada di sini urutannya. Ini nomor 1 kan fa'ala. Ini urutannya nih. Tasrif fi'il madhi ma'ruf. Perubahan kata kerja lampau ma'ruf, kalimat aktif. Kan kita sudah belajar ya, atau belum, nggak tahu ya, kelas D, Anda lupa. Ya, ada kalimat aktif, ada kalimat pasif. Muhammad memakan ikan. Kalimat pasifnya bagaimana, Umar? Ikan dimakan Muhammad. Iya, ikan dimakan Muhammad. Itu pasif versi Indonesia. Versinya Arab pasif itu nama Muhammadnya hilang. Pelakunya hilang. Menjadi apa? Ikan Dimakan. dimakan.
Dimakan oleh siapa ya? Nggak tahu. Namanya juga kalimat pasif. Nah, itu gunanya kalimat pasif. Jika kita tidak tahu pelakunya, maka menggunakan kalimat pasif dalam bahasa Arab. Kalau kita tahu pelakunya, maka menggunakan kalimat aktif. Kalau bahasa Indonesia jadi bingung. Ya, apa bedanya kalimat aktif dan kalimat pasif? Kegunaannya bagaimana? Hanya kalimatnya ditambahkan di kata kerjanya begitu saja. Nah, itu kalau bagi Ana sendiri jujur ya masih banyak kerancuan dalam bahasa Indonesia kalimat aktif dan pasif. Kalau dalam bahasa Arab jelas ya subjeknya pelakunya harus dihilangkan karena tidak diketahui ya. Jadi ikan dimakan seseorang, nggak tahu siapa orangnya. Tapi kalau mau bikin kalimat aktif ya, kita tahu pelakunya siapa, Muhammad memakan ikan seperti itu. Fahim tunna insyaallah? Fahimna insyaallah. Insyaallah. Nah, ini kita bahas urutan dulu ya. Fa'ala di sini nomor 1. Fa'ala nih jenisnya ada banyak, ada 14. Ya, ada 14. Ya. Nah, yaf'ilu adanya nomor 2 di sini. Fa'lan adanya di sini penjelasannya. Fa'ilun penjelasan di sini. Terus berurutan sampai yuf'alu. Itu urutannya. Cara bacanya demikian. Sampai di sini pahim tunna insyaallah. Fahimna insyaallah. Insyaallah. Ya. Ada yang ditanyakan sebelum kita lanjutkan. Ini harus jelas Ummahat. Ya. Hitam di atas putih. Nah, kalau nggak paham, sampaikan. Kalau butuh proses, kita pelankan. Ya. Kita lebih sederhanakan lagi. Ya. Hal min soalin ada yang ditanyakan? Maafi soal. Mafi soal. Ya. Jika tidak ada yang ditanyakan, kita masuk kepada pembahasan dulu ya. Sebelum nanti dilagukan. Nah, ini disyairkan. Ya. Kita jelaskan pada tasrif usul, Ummahat. Nah, nih ya, di sini ya. Ada tasrif usul. Tasrif usul itu ada berapa, Ummahat? Berapa kosakata? 12. 12. 12 suku kata. Dan itu harus diurutkan dari depan nih. Dari kanan ke kiri, lalu dari yang bawah ya sampai ke kiri juga. Harus sesuai dengan urutan fa'ala yaf'ilu fa'lan, fa'ilun maf'ulun if'il, la taf'il maf'ilun maf'ilun mif'alun, fu'ila yuf'alu. Ya, nadanya terserah Ummahat ya. Ini nada pesantren, agak kaku, pesantren tradisional ya. Ya. Nah, kita akan bahas satu-satu. Ya, fa'ala adalah sebuah kata kerja untuk kata kerja lampau. Ya, kata kerja lampau. Dan ini sudah kita pelajari di buku Durusul Lughah. Contohnya zahaba. Apa arti zahaba, Ummahat? Telah pergi. Dia Dia laki-laki telah laki-laki pergi. telah pergi. Sahih. Kenapa harus ada kata dia laki-laki telah pergi? Karena ada yang dia perempuan, laki-laki dengan perempuan berbeda. Kata kerjanya berbeda. Ya, kalau dia perempuan telah pergi menjadi Sahabat. zahabat. Ya, saking detailnya bahasa Arab, ya, jenis kelaminnya juga disebutkan. Yang laki yang mana, yang perempuan yang mana. Ya. Nah, Ummahat itu nanti akan dipelajari di tasrif lugawi atau di bagian yang ini Ummahat detailnya, jenisnya. Fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna,
fa'alta fa'altuma fa'altum, fa'alti fa'altuma fa'altunna, fa'altu fa'alna. Nah, ini urutannya sesuai dengan urutan huwa huma hum. Ya, kalau umat sudah hafal huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Ya, fahimtunna insyaallah. Insya Allah. Yang domir mutasil itu antuma itu sama antuma juga ya Ustadz ya? Domir munfasil maksudnya. Domir munfasil ya. Ya, ya, domir Untuk iya laki-laki, antuma, perempuan betul. sama ya antuma ya. Betul, betul. Bukan cuma domirnya saja, tapi fiilnya juga sama. Fa'altuma juga. Ya, seperti itu. Fahimtunna insyaallah. Insya Allah paham. Insyaallah fahimna. Baik, kita akan coba lagi contoh lain misalkan. Umahan sudah belajar ya, khoroja. Nah, ada di buku kan ya, Durusul Lughah ya. Kita sudah belajar tuh. Zaman dahulu kala bahkan. Khoroja. Nah, mana fa fiilnya Umahat? Kho, Huruf kha. Ain fiilnya yang mana? ro, pro, Ra. Lam fiilnya yang mana? ja, jim, ja. Ja. Ya. Fa'ala. Ya, masih mudah nih, masih mudah. Alhamdulillah. Ya. Sampai di sini bisa dipahami Ummahat pada kata fa'ala? Insya Allah. Allah. Insya Allah. Berikutnya pada kata yaf'ilu. Ya, pada kata yaf'ilu. Ya, kan urutannya gitu ya. Yaf'ilu. Nah, Ummahat bisa melihat mana fa fiilnya. Fa, Iya, fa kan? Harokatnya apa? sukun. Sukun. Diingat-ingat nih. Fa itu harokatnya sukun. Ain fiilnya harokatnya apa? Aso, Kasroh. Lam fiilnya harokatnya apa? doma, doma. Domah. Ya. Domah. Nah, sekarang kita hapus dulu yang ada di buku, sesuai yang ada di buku dulu. Misalkan ada kata doroba. Ya, partil doroba Umahat. Mendorong. Dia Memukul. 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 Ya. Doroba itu fa fiilnya mana? Do, Ain fiilnya mana? ro, Ro. Lam fiilnya? ba, Ba. Ya. Kita sudah tahu nih doroba. Ya. Ingin merubah kata doroba menuju kata kerja yang sedang terjadi. Yaf'ilu itu kata kerja yang sedang terjadi ya. Ya. Bagaimana cara memasukkannya? Ya, tinggal ditambahkan ya. Ya ini kan tambahan. Fa fiilnya apa tadi? Fa fiilnya huruf apa? do, Do, tambahin do. Nah, setelah itu ain fiilnya apa? ro, Ro, masukin ro. Lam fiilnya apa? ba, Ba, masukin huruf ba. Ya. Setelah itu harokatnya ikuti yang ada di sini yaf'ilu. Kan ini patokannya. Berarti ya-nya fathah, fathah. Fa do-nya fiilnya sukun, apa? Sukun. Ainnya, ra-nya kasroh, kasroh. Lamnya doma, dhammah. Selesai. Yabribu. Doroba yabribu. Yabribu artinya dia laki-laki sedang memukul. Kalau doroba telah memukul, yadribu, dia laki-laki sedang memukul. Oh, saya ingin buat kalimat dia perempuan sedang memukul. Apa bahasa Arabnya? Tinggal dicari. Di sini.
Ya, yaf'ilu ganti yadribu. Yaf'ilu yaf'ilani yaf'iluna. Taf'ilu taf'ilani yaf'ilna. Taf'ilu taf'ilani taf'iluna. Taf'ilina taf'ilani taf'ilna. Af'ilu naf'ilu. Ya, tinggal ganti yadribu yadribani yadribuna. Tadribu tadribani yadribna. Tadribu tadribani tadribuna. Tadribina tadribani tadribna. Adribu nadribu. Oh, yang mana nih? Huwa huma hum. Hiya huma hunna. Oh, hiya di sini. Berarti pakai huruf apa ini depannya? Huruf Ta, ta. fathah. Kalau buat perempuan, dia perempuan sedang memukul, tinggal ditambahin ya, ya-nya hilang, diganti huruf Ta. ta. Ya. Selesai. Tadribu artinya dia perempuan sedang memukul. Itu cara membaca pola dari kitab tasrif. Anda yakin insya Allah Umahat paham, cuman prosesnya agak lama nih. Ya. Bisa dipahami Umahat? Masih Insya mau Allah. Ya. Ya. Di sini ada Umahat yang suka matematik. Kalau diam semua Dahulu nggak ada yang kala, suka. Ustaz. Ya. Dahulu kala. Udah hulu kala. Ada rumus kan ya. Ah. Kalau kimia, ada yang suka belajar kimia atau fisika? Orang eksak ada di sini? dulu Ustaz. Ustaz. Oh dulu ya. Ya. Dulu eksak, sekarang apa? Sosial. Orang sosial ya. Ya, yang suka eksak biasanya suka banget dengan kitab tasrif ataupun nahwu. Ibarat kata nahwu itu seperti pelajaran fisika. Dia ada rumusnya. Ya, dan kitab tasrif itu seperti pola yang ada di tabel bahan kimia ya. Saya aja sampai lupa tuh yang O2, H2O gitu ya. Nah, itu nanti ada turunan-turunannya lagi. Nah, seperti itu kitab tasrif yang berkaitan dengan kata kerja saja. Itu baru kata kerja, Umahat. Kita bicara kata kerja, ya. Kata benda yang aslinya dari kata kerja ada juga nanti kita bahas. Ya, dibahas juga di sini seperti itu. Fahim tunan insyaallah. Fahimna insyaallah. Insyaallah, ya. Jadi hari ini detailnya adalah fa'ala yaf'ilu dulu nih, Umahat. Ya, fa'ala yaf'ilu dulu. Ya, nanti yang fa'lan nanti akan ada penjelasannya lebih detail. Nah, sekarang kita coba latihan. Ya, fa'ala yaf'ilu, doroba yadribu. Apakah semua kata kerja harus mengikuti fa'ala yaf'ilu? Sesuai babnya, Umahat. Ya, makanya dibuat bab itu ada 22 bab. Itu beda-beda kata kerjanya. Makanya yang tadi ada kata zahaba, anak hapus. Karena dia bukan di bab pertama. Zahaba. Kalau ngikutin bab pertama, zahaba, yad, apa Umahat? Ya. Kata Ha. kerjanya. Yad, Yadhibu. yadhibu kan. Harusnya kan mengikuti bab pertama, yadhibu. Nah, zahaba itu bukan bab pertama. Ya. Masuknya nanti bab yang berikutnya, yang kedua atau yang ketiga ya. Yadhabu. Itu yang kita pelajari baru satu bab. Satu bab begitu banyak kosakatanya. Ya. Jadi bahasa Arab luas gak Umahat? Luas banget Ustaz. Luas banget. Ya. Apa dampaknya kalau bahasa Arab luas banget? Apa Umahat dampaknya? Jadi lebih rinci kalau Ah, untuk menjelaskan sesuatu. betul. Lebih rinci. Lebih detail. Attention to detailnya luar biasa. Ya. Semakin detail, bahasa itu semakin rumit dan semakin kaya dengan kosakata. Itu ada dalam bahasa Arab. Ya, bahkan lebih banyak kosakata bahasa Arab dibandingkan bahasa Inggris.
Dan kosakata bahasa Arab itu sama ya banyaknya dengan kosakata bahasa Ibrani karena satu saudara ya. Beda ibu, satu bapak. Seperti itu. Hal min su'alin, ada yang ditanyakan Ummahat? Ustadz Afwan kasih Iya. bocoran untuk menentukan kata ini ikut wazan yang mana itu dilihat dari apa Ustadz? Ya. Dari apanya? Yang pertama dilihat dari kata kerja yang sedang terjadi atau fi'il mudhari'nya. Makanya kalau Ummahat cari di kamus ya, zaman dulu kan kita buka kamus, sekarang kan sudah canggih ya, ada kamus digital. Zaman dulu kalau Ummahat buka kamus, yang muncul itu kata kerja bentuknya ada dua. Fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu, ya. Jadi ada kata kerja yang telah terjadi dan yang sedang terjadi. Itu di kamus begitu bentuknya. Misalkan Ummahat ingin mencari kata memukul. Pasti yang muncul adalah dua kata ini, doroba dan yadribu. Ya. Mencari kata pergi, pasti yang muncul adalah dua kata, zahaba dan yadhabu. Nah, dari sini kita tahu nih, dari kata kerja yang sedang terjadi fi'il mudhari', ya, bahwa fi'il mudhari' itu menentukan dia di bab berapa. Ya. Ini berlaku untuk bagian pertama. Kan ada 22 bab, ada 4 bagian kan? Yang tadi telah dijelaskan. Itu berlaku hanya di bagian pertama. Bagian kedua beda lagi. Bagian ketiga beda lagi. Bagian keempat la haula wala quwata illa billah. Ya, lebih mumet lagi ya. Lebih rumit gitu ya. Tapi kalau sudah mengetahui medannya, polanya ya, cara bacanya di kitab ini mudah. Makanya kita di sini tidak memberikan memberikan kewajiban Ummahat untuk menghafal. Ya, tidak wajib untuk dihafal. Karena bukan masanya ya. Kan kasihan juga kalau Ibu Esa sambil masak harus menghafalkan fa'ala yaf'ilu fa'lan fa'ilun maf'ulun ya. Sampai sebelum tidur gitu ya. Sampai tidak fokus untuk ngurus anak, ngurus suami, apalagi anak masih kecil gitu ya. Maka kita tidak memberikan saran untuk menghafal. Lalu gimana Ustadz biar kita ngerti? Ya, biar kita buat kalimat tuh gampang. Diperhatikan polanya dan ini menjadi patokan Ummahat. Kitab ini harus ada ketika Ummahat ingin membuat sebuah kalimat yang di mana kalimat tersebut ada kata kerjanya, ya. Oh, berarti semua pakai kitab dong, ya. Open book gitu ya. Iya, awalnya begitu. Tapi nanti ke depannya akan terbiasa dan orang yang terbiasa akan memaksakan dirinya untuk hafal otomatis, ya. Kan tiap hari kalau dengerin sorof, setiap hari baca sorof itu akan hafal dengan sendirinya. Seperti itu. Fahim tuna insyaallah. Kuncinya berlatih ya Ustadz ya. Oh iya, berlatih. Ya. Berlatih kosakata, kata kerja bahasa Arab. Dan ya itu tadi, kata kuncinya biar tahu ini bab 1, bab 2, bab 3 itu dari kata kerja fi'il mudhari', kata kerja yang sedang terjadi. Ya, baik. Ada yang ditanyakan sebelum kita coba latihan ya? Dikit aja latihannya. Kita coba latihan ya, Ummahat. Nah, hapus ya. Kita tahu bahwa doroba artinya apa, Ummahat? Doroba, kita tulis besar ya. Memukul. Doroba, memukul. Ya.
Doroba artinya memukul. Nah, Ummahat lihat coba di tasrif fi'il madhi ma'ruf ya. Ini yang ini ya. Fa'ala fa'ala fa'alu. Fa'alat fa'alata fa'alna. Fa'alta fa'altuma fa'altum. Fa'alti fa'altuma fa'altunna. Fa'altu fa'alna. Nah, sekarang kalau Ana bertanya, apa bahasa Arabnya? Ya, saya telah memukul. Apa bahasa Arabnya, Ummahat? Tinggal. Dorob tuh bukan ya? Betul, dorobtu. Kan huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna. Ana di sini. Fa'altu. Ya. Fa'altu, kalau kita tempel pada kata doroba menjadi Dorob tuh. dorobtu. Sahih. Ya. Ini kita baru bahas kata kerjanya ya, bukan buat kalimat ya, baru kata kerja nih. Dorobtu. Kami telah memukul, apa bahasa Arabnya? Dorobna. 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 Ya. Dia laki-laki, dia dua orang laki-laki telah memukul. Huwa, huma kan dua orang tuh, laki-laki. Berarti apa? Doroba. Fa'ala, doroba. Dorobtuma. Eh, Dorobtuma bukan? dorobtuma itu kalian. Kalau ini Dua orang. mereka, dua orang. Nah, beda nih. Mereka dengan kalian. Kalau kalian orang kedua yang kita ajak ngobrol, ya, kita ajak bicara. Kalau mereka orang ketiga, kan nggak enak ya jadi orang ketiga. Ya, fa'ala. Nah, artinya dia Dorobtuma. dua orang. Fa'ala, huwa, huma, hum, fa'ala. Dari kata fa'ala. Ya, wazannya adalah fa'ala. Maka kalau kita ikuti apa? Doroba gitu. Ba. Ya, doroba. Kalian dua orang laki-laki ya telah memukul. Baru bahasa Arabnya dorob tuma. Dorob tuma. Ya. Nah, ini harus pandai memahami domir dulu, Ummahat. Huwa, huma, hum. Nih. Huwa, dia telah memukul. Laki-laki. Dia dua orang laki-laki telah memukul. Fa'alah. Yaitu doroba. Fa'alu, dorobu, mereka para lelaki telah memukul. Fa'alat, hiya, artinya dia perempuan, dorobat, telah memukul. Fa'alata, ya, artinya dorobata, kalau diganti dengan kata doroba. Artinya dia dua perempuan telah memukul. Fa'alna adalah seperti hiya huma hunna. Nah, hunna artinya mereka perempuan. Ya, domirnya hunna mereka perempuan. Fa'alna kalau pakai doroba jadi apa, Ummahat? Dorobna. Dorobna. Dorobna, pendek ya, dorobna. Artinya mereka para perempuan telah memukul. Dorobta, fa'alta, dorobta, anta. Berarti kamu laki-laki telah memukul. Fa'altuma, antuma. Kalian dua orang. Berarti kalau doroba menjadi apa? Dorobtuma. Dorobtuma. Kalian dua orang laki-laki telah memukul. Fa'altum, antum, dorobtum. Kalian semua ya, lebih dari dua, telah memukul. Kalian laki-laki telah memukul. Fa'alti, anti, Oke, ya. perempuan.
Dorobti, ya, kamu perempuan telah memukul. Fa'altuma, ya, sama tuh fa'altuma juga buat laki-laki dan buat perempuan. Dia dua orang perempuan telah memukul. Dorobtuma. Fa'altunna antunna, kalian perempuan. Banyak, lebih dari dua. Dorobtunna, kalian perempuan telah memukul. Fa'altu menjadi Dorobtu. dorobtu. Artinya jadi saya Saya telah memukul. fa'alna, ya. Nahnu, kami telah memukul. Dorob, nah, fahimtuna insyaallah Ummahat. Fahimna insyaallah Ustaz. Harus pelan-pelan Insyaallah. ya sambil lihat rumusnya Ustadz. Iya. Iya, Bu. Sering Nggak latihan apa-apa, kan pelan-pelan. biar bisa lancar. Pelan-pelan. Jadi kata kuncinya sekarang ini dipahami dulu Ummahat. Nggak usah dihafalin. Dipahami dulu, oh ini kata kunci begini, urutannya begini ya. Kalau mau jelasin cara bacanya begini, 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 begini. Nah, itu maksudnya, oh huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum. Nah, kalau umat mau tulis, domirnya boleh di sampingnya. Huwa fa'ala, huma fa'ala, hum fa'alu, hiya fa'alat, ya, huma fa'alata, ya, hunna fa'alna, sampai akhir. Nah, seperti itu. Ya, agar lebih mengena ke dalam hati, ya, maka kita berikan tugas. Boleh ya, Ummahat? Boleh nggak nih? Kalau nggak boleh, nggak usah. Silakan Ustadz. Oh iya, Masya Allah. Ya, hanya, Latihan juga, Ustaz. kenapa? Biar latihan juga Ustaz, jadinya Biar latihan. Betul, ya. Betul. Baik. Ummahat mentasrifkan artinya merubah, mengikuti dengan wazan fa'ala ya. Fa'ala, fa'ala, fa'alu. Dari kosakata ini. Ya, kosakatanya ada dua, ya. Kosakatanya ada dua. Nanti ditulis ya di buku tulis. Fi'il madhi ya Ustadz. Fi'il madhi, ya. Kita bahas fi'il madhi. Fokus di situ dulu, ya. Kata kerjanya adalah ini kesukaan atau kebiasaannya para ibu-ibu ya. Gosala. Ya. Jadi Ummahat tulis tuh gosala gosala sampai akhir, ya. Ya. Kalau bisa diartikan diartikan, yang utama. Gosala. Apa arti gosala? Mencuci. Mencuci. Gosala, dia laki-laki, Dia laki-laki telah mm-mm, mencuci. telah mencuci. Ya, ya, itu yang harus dipahami yang pertama. Yang kedua, kata hamala. Hamala. Apa artinya hamala? Ada yang tahu? membawa. Membawa, sahih. Ya, nanti ada juga tuh terkait dengan hamil. Nah, hamil itu bahasa Arab Ummahat, ya. Jangan salah artikan, ya. Ya, dan jangan menganggap wah ini Ustadz nih mencocok logikan gitu ya. Enggak, memang hamil itu dari bahasa Arab. Artinya orang yang membawa. Bawa apa? Bawa janin. Disebut dengan hamil. Orang yang bawa Al-Quran, para penghafal Al-Quran namanya hamilul Quran. Seperti itu, hamalah. Cukup nggak dua kosakata Ummahat kata kerja? Cukup Ustadz, cukup. Oh cukup ya. Ya, baik, baik. Alhamdulillah. Nanti Ummahat tulis, diartikan, ya, diartikan, ya, sesuai dengan wazan atau patokan, ya, dari fa'ala, fa'ala, fa'alu sampai fa'alna, ya. Hal min su'alin, ada yang ditanyakan Ummahat? Silakan yang mau bertanya.
Maafi soal? Maafi soal. Alhamdulillah. Dan mohon diinfokan kepada ummahat yang lain ya, Ibu Dede. Sepertinya Ibu Rina belum bisa hadir. Jadi ya, untuk saat ini yang menjadi pengganti ketua kelas, mungkin Ibu Dede ya, bersediakah? Insya Allah Ustadz. Insya Allah ya. Untuk nanti menulis absen di grup ya setelah Zoom ini selesai, yang hadir tulis hadir, yang tidak hadir ditulis izin ataupun goibah ya, tidak bisa hadir ya. Kalau ada yang sakit tulis sakit ya, dan diinfokan di grup tugasnya ya, seperti itu. Pahim tuna insyaallah ummahat? Nah Ustadz, insya Allah. Insyaallah ya. Baik. Jika tidak ada yang ditanyakan dari Ibu Dewi, Ibu Esa, Ibu Handayani, Ibu Teta, dan juga Ummu Musa, semoga yang hadir saat ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, keberkahan umur, rizki, dan diberikan ilmu yang bermanfaat, dan semoga kita semua senantiasa diberikan petunjuk agar bisa hadir dalam majelis ilmu ini dan kesempatan yang tidak bisa terulang kembali ya. Semoga apa yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua. Insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang berkaitan dengan pembahasan ya berikutnya Durusulullah ya, atau pembahasan tentang implementasi ya. Besok apa? Pekan depan apa Ummahat? Durusulullah? Pekan keempat. Apa sih? Membahas itu Al-Quran ya. Tafsir Quran. Oh ya, implementasi bahasa Arab ke dalam Al-Quran gitu ya. Iya. Iya, insya Allah. Disiapkan mushafnya, kita akan masuk ke dalam surat Al-Ikhlas dan Al-Lahab. Ya, Al-Lahab. Sampai sekarang masih ada tuh kuburannya, ya, kuburannya Abu Lahab. Ya, itu diabadikan di dalam suratul Lahab atau suratul Masad. Seperti itu. Baik. Jika tidak ada yang ditanyakan, kita cukupkan. Mohon maaf apabila ada kekurangan pada pertemuan malam hari ini. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah.